anak yang dari ibunya, seperti itu. Anak yang dari ibunya. Nah, bisa nggak anaknya yang dari ibunya ini bukan dari artinya beda bapak mendapatkan mobil, misalnya kalau bapaknya meninggal, si pewaris ini. Tentu tidak bisa. Jadi legitimasi porsi itu mengurangi hak yang dari padahal sudah diwasiatkan bahwa you punya mobil, you yang tidak bisa. Jadi anak sah ini tetap memiliki hartanya seperti itu. Dibagi tetap, tapi maksudnya dalam legitimasi porsi. Jadi porsinya itu dicukupkan seperti itu ya, legitimasi porsi itu. Ya itu makanya kalau bisa itu tidak ada yang anak yang lahir di luar perkawinan karena repot seperti itu. Dalam hubungan perdata maupun Islam bisa juga dalam hubungan perdata bisa. Walaupun misalnya anak tiri ya sama anak anak angkat sama anak yang lahir di luar perkawinan ini bisa menjadi keluarga yang memang mendapatkan ahli waris seutuhnya tanpa melalui legitimasi porsi. Caranya bagaimana? Caranya itu dimasukkan ke daftar kartu keluarga. Ya, itu ada banyak yang kayak gitu. Itu misalnya kawan-kawan saya juga ada yang mengangkat anak atau anaknya itu diangkat lalu dimasukkan dalam kartu keluarga dan bisa mendapat hak penuh dari warisan ketika nanti si pewaris meninggal dunia. Itu ya. Kedudukan janda di dalam hukum adat, kedudukan janda di dalam masyarakat di Indonesia adalah tidak sama sesuai dengan sifat dan sistem kekeluargaan. Di masyarakat Tapanuli dan Batak, istri dapat mewarisi harta peninggalan suaminya. Anak yang belum dewasa di bawah kekuasaan ibunya dan harta kekayaan anak dikuasai ibunya, janda, wajib tetap berada dalam ikatan kekeluargaan kerabat suaminya. Bahkan sering janda menjadi istri dari saudara suaminya. Nah, seperti itu ya. Jadi di adat ini, dalam hukum adat ini kedudukan janda di dalam masyarakat Indonesia adalah tidak sama. Artinya ya istri yang menguasai di dalam Tapanuli dan Batak dengan suaminya. Bahkan istrinya ini atau jandanya ini menjadi istri dari saudara suaminya. Seperti itu ya. Jadi kalau di Batak itu begitu. Di kita ada nggak yang kayak gitu? Halo? Di kita ada nggak yang kayak seperti ini nih di daerah Tapanuli dan Batak? Enggak, Pak. Enggak? Enggak, Pak. Enggak ada. Ya, karena memang itu adat mereka ya, kita harus menghargai itu. Ya, bagaimana ceritanya ya itu sudah turun-temurun ya. Nah, kedudukan duda di daerah Minangkabau dengan sifat matrilinealnya, suami pada hakikatnya tidak masuk keluarga istri sehingga duda tidak berhak atas warisan istri. Di masyarakat Batak dan Bali, suami berhak atas warisan istrinya, yaitu barang-barang yang dulu dibawa oleh istrinya. Di Jawa, duda berhak mendapatkan nafkah dari harta kekayaan rumah tangga setelah istrinya meninggal dunia. Jadi ada harta namanya harta bawaan di dalam jadi ada harta bersama, harta bawaan. Nah, yang dimaksud dengan istrinya ini yaitu barang-barang yang dulu dibawa oleh istrinya. Jadi dulu ini ada harta bawaan. Jadi ibaratnya kayak suaminya ini menikahi istri yang mempunyai harta bawaan gitu loh. Nah, setelah istrinya meninggal ini, duda ini berhak mendapatkan nafkah dari harta kekayaan rumah tangga setelah istrinya meninggal dunia. Jadi duda ini bisa mendapatkan harta bawaan tersebut seperti itu. Kedudukan duda di Minangkabau ya. Kalau di Minangkabau itu dengan sifat materialnya suami pada hakikatnya tidak masuk keluarga istri sehingga duda tidak berhak atas warisan istri ya. Kecuali kalau di Minangkabau itu suami tidak berhak mendapatkan warisan. Kalau di masyarakat Batak dan Bali suami berhak atas warisan istrinya. Walaupun pada hakikatnya harta bawaan itu tidak mencampur dengan harta bersama. Paham ya? Apa perbedaan harta bawaan dan harta bersama? Lo yang tahu nggak? Harta bawaan didapat sebelum menikah.
harta bersama didapatkan pas udah nikah. Oke, betul. Makasih Mbak. Itu suara siapa ya? Mbak Rifda kan? Iya Pak. Oh iya, iya. Soalnya di sini di gambarnya saya nggak ada, jadi saya nggak ngeliat. Saya ngeliat gambarnya si Mbak Difla, Mbak Isma, Mbak Samsinar Sabir, udah ya gitu doang. Jadi itu ya. Jadi harta bawaan itu harta yang dibawa atau diperoleh sebelum pernikahan. Kalau harta bersama diperoleh setelah pernikahan. Gitu. Pada hakikatnya dalam hukum perdata, kalau harta bawaan itu tidak bisa menjadi harta bersama. Ya, pada hakikatnya, tapi bisa akali lah kira-kira begitu ya. Sama halnya misalnya kalau kita misalnya mau nikah, misalnya saya gitu ya, mau menikah dengan siapa janda yang kaya raya ya? Siti Khadijah Pak. Siti Khadijah misalnya ya, itu janda yang kaya raya ya. Nah, setelah misalnya Siti Khadijah meninggal ya, karena yang dihasilkan harta bersama sedikit pada saat itu, jadi nikahnya ini ibaratnya baru 2 bulan, pas mau 3 bulan ya meninggal, maka harta bawaan Siti Khadijah tidak bisa saya kuasai seperti itu ya. Saya ini misalnya orang Minangkabau dan Siti Khadijah juga orang Minangkabau misalnya ya, itu tidak bisa saya, kecuali Siti Khadijah sama saya ya Batak dan Bali begitu. Saya bisa memakai harta bawaan dari Siti Khadijah itu. Tuh. Jadi itu balik lagi ke adat masing-masing. Tapi dalam hukum perdata juga tidak bisa gitu. Karena kalau harta bawaan itu memisah dengan harta bersama. Kecuali saya dengan Siti Khadijah itu pada saat waktu 5 bulan atau 6 bulan sebelum Khadijah itu meninggal, kita mempunyai harta bersama, yaitu dengan suatu misalnya ada perusahaan yang kita bangun bersama setelah pernikahan itu dan berjalan 5 bulan sudah bagus, artinya sudah maju. Nah, warisan itu warisan satu-satunya yang bisa diambil oleh atau dipergunakan oleh saya. Sisanya tidak bisa, harus ke keluarga dari Siti Khadijah. Oke, itu ya. Hukum perkawinan adat, dalam hukum adat perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang atau beberapa orang perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk melanjutkan generasi. Menurut hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dan orang yang kawin, tetapi juga menjadi urusan keluarga atau suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan berarti pemisahan dari orang tuanya dan untuk seterusnya melanjutkan garis hidup orang tuanya bagi suku. Perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku itu dengan tertib ya. Gitu. Sampai sini udah ada yang mau nanya nggak? Saya sebenarnya mau nanya yang dari video tadi Pak. Oh iya, apa tuh? Kan kalau komunal kan jadi intinya kayak masyarakat adat tuh pengennya ya udah biar masyarakat adat aja kan yang ngurus gitu, pemerintah bantu lindungi dan pengakuannya aja kan gitu. Saya mau tanya, apakah semua pimpinan adat itu udah pasti baik ya Pak? Maksudnya tidak ada tirani, maksudnya nggak ada, mungkin kan kekhawatiran pemerintah takutnya gitu kan, ada di adat ada yang maksudnya tidak ada pemerataan kayak gitu-gitu, jadi makanya ada sertifikat sendiri-sendiri itu biar melindungi hak masing-masing gitu. Apakah semua pimpinan adat itu baik dan tidak ada sistem tirani seperti itu Pak? Saya mau tanya Pak. Ya, sebetulnya yang jahat itu justru pemerintah ya. Karena kenapa? Ya, bagi mereka ya, bagi masyarakat hukum adat. Karena kenapa? Ya maksudnya tirani itu kan artinya kan nanti tanahnya seperti bagaimana nanti diatur-atur, itu nggak mungkin ya, karena mereka itu menganut dari sistem nenek moyang mereka. Kalau mereka melanggar, berarti mereka tuh kayak ya mungkin menurut ajaran mereka itu punya kutukan segala macam. Mereka nggak kenal dengan sistem hal-hal yang bisa disogok oleh korporasi seperti itu. Biasanya pemerintah itu datang dengan korporasi, dengan perusahaan-perusahaan, dengan uang-uang orang yang banyak gitu loh.
sehingga bisa ingin mengelola tanah tersebut dengan didirikanlah HGB, hak guna bangunan segala macam, hak pakai gitu loh. Jadi yang tadinya hutan bagus, hijau-hijau ya, dirawat dengan masyarakat hukum adat menjadi gedung-gedung seperti itu ya. Justru mereka ini punya upacara, masyarakat hukum adat ini punya upacara dengan mempercayai kepala sukunya, bahwa kepala sukunya ini yang akan menentukan kehidupan masyarakat di adat itu. Dan sudah ada bagi mereka nih ya, ajaran-ajaran mereka ini sudah ada ya yang berkaitan, artinya berkaitan tentang nanti tanahnya itu mau bagaimana, tata ruangnya bagaimana, itu tuh mereka tuh sudah tahu karena mereka lahirnya di sana gitu loh. Sedangkan pemerintah ini siapa sih kan? Misalnya pemerintah ini kan ada legislatif, eksekutif, yudikatif, ya kan? Mereka bukan bagian dari hukum adat atau masyarakat hukum adat. Ya, jadi mereka nggak mengerti hal-hal yang dianut oleh masyarakat hukum adat atau hutan adat. Justru yang mengerti hukum adat atau hutan adat adalah masyarakat hukum adat itu sendiri. Jadi mereka paham, bahkan mereka menganggap sampai tanah adat atau hutan adat itu, dalam tanah itu menjadi ibunya. Ibunya tidak bisa diperjualbelikan. Jadi kalau tidak, itu tidak mungkin ada tirani segala macam. Beda halnya dengan kepala sukunya dihasut oleh korporasi, itu lain cerita. Itu pasti bakal nanti ada oknum saja itu ya Pak. Apa? Oknum berarti kan itu. Ya oknum-oknum. Pada intinya mereka ini meneruskan nenek moyang mereka gitu loh. Tanah itu dirawat dengan sebagaimana mestinya, nggak boleh ada yang tandus, apalagi didirikan ada HGB di sana gitu loh. Ya, jadi nggak bisa gitu. Jadi makanya dia ingin pengakuan dari hak komunal itu, kepala sukunya itu. Biasanya kepala sukunya itu mengerti sistem hukum agraria. Biasanya mereka belajar. Jadi dari kepala sukunya itu menggambarkan bahwa begini loh kira-kiranya, begini loh kepada masyarakat hukum adat. Ya, yang lebih hebat lah kepala sukunya seperti itu. Mereka tidak bisa dibohongi atau tidak bisa dipreteli hukum oleh pemerintah. Karena pada hakikatnya yang saya bilang ya, negara itu tidak mempunyai sebetulnya, tapi banyak yang tidak diakui oleh negara jadi diakui oleh negara. Artinya tanah-tanah hutan-hutan yang banyak banget itu di Sulawesi, Kalimantan itu menjadi tanah negara karena ya itu tadi tidak ada yang bisa mengelola dan tidak ada masyarakat hukum adat di sana. Atau masyarakat hukum adat ada tapi diusir oleh pemerintah, yang sekarang yang sebetulnya yang tirani itu siapa ya. Jadi masyarakat hukum adat itu lahir, atau hukum adat itu lahir sebelum adanya Indonesia ini, atau sebelum ada bendera merah putih. Mereka sudah lahir duluan. Ya, mereka tidak nggak kenal itu apa masyarakat hukum adat dengan Jokowi ya. Mereka kenalnya kepala suku lah. Ya. Seperti itu. Kepala sukunya yang bisa membimbing mereka ini dengan ajaran-ajaran mereka. Makanya itulah disebut dengan pengakuan mereka ingin punya tanah hak pengakuan atau komunal bersama gitu ya. Nah, ini sistem perkawinan. Ada ditanya lagi? Sistem berapa sih objek? Ada yang mau nanya lagi? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Kita lanjut aja ya. Iya, Pak, lanjut, Pak. Sistem perkawinan itu ada yang namanya satu endogami. Sistem perkawinan di mana seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari sukunya sendiri. Sistem semacam ini antara lain terdapat di daerah Toraja atau di daerah yang masih menghargai darah kebangsaan. Tahu daerah Toraja di mana? Sumatera, Pak. Oh, di sana ya. Makanya saya nanya ini, saya kurang paham. Kayaknya memang daerah Sumatera ya. Karena yang ini loh, yang ini daerah Toraja ini kalau nggak salah yang kalau dimakamkan itu di bukit-bukit itu loh ya, nggak dia tuh nggak dikubur ya. Toraja, Sulawesi.
Oh, Maafin Sulawesi Kak, ya? kurang Oh, ini. Sulawesi. Mohon maaf. Waduh, gimana ini? Ya, Mohon maaf. Sulawesi jadinya ya. Jadi yang saya tahu di Toraja itu kok masyarakat-masyarakat di sana kalau ada yang meninggal itu dia tidak dikubur di tanah karena menurut mereka itu eh, manusia itu apa bukan berasal dari tanah ya. Jadi bagi mereka itu ya mereka tuh dikubur di masyarakat Toraja itu yang benar-benar yang hukum adat ya. Itu di bukit-bukit itu loh, ada di bukit-bukit dan tulang belulangnya ada di sana berserta sama apa kerangka apa itu namanya peti mati seperti itu ya, hukum adat itu. Nah ini Toraja ini sistemnya semacam antara lain di daerah Toraja atau di lain masih menghargai daerah bangsa. Jadi mereka nih ya Toraja dengan Toraja, tidak boleh dengan suku-suku Jawa atau Sumatera ya yang lain-lain. Eksogami ini sistem perkawinan di mana seseorang hanya diperbolehkan kawin dengan orang dari luar sukunya. Sistem semacam ini antara sistem terdapat pada suku bangsa Batak, Gayo, Alas, dan Sumatera Selatan. Batak ini kan berarti kan kayak ada Hutapea ya, terus ada Nasution ya, benar nggak? Iya, Pak. Ada di sini orang Batak? Enggak, Pak. Nggak ada juga? Enggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Ya kira-kira begitu. Jadi menurut eksogami itu ya orang Nasution tidak bisa menikah dengan saya nggak ngerti apa mana Nasution dengan Nasution, apa Nasution bisa menikah dengan Hutapea, saya nggak tahu. Biasanya Batak, Gayo, ala Sumatera ini maksudnya mereka tidak menikah dengan orang Batak juga. Berarti kalau orang Batak juga berarti semua marga itu tidak bisa. Berarti menikahnya dengan orang Jawa, Sumatera, ya orang Sumatera, ya Sumatera Selatan. Tapi biasanya ini yang adat-adat mereka yang masih campur. Tapi kalau adat-adat yang modern, Sumatera Selatan bisa-bisa aja nikah orang Padang sama orang Jawa. Ya, Bengkulu, Sumatera Selatan tuh bisa menikah dengan orang Jawa itu ada-ada aja. Itu tergantung hukum adat lah yang kental di sana. Eleuterogami, sistem perkawinan di mana seseorang diperbolehkan kawin dengan orang dari dalam dan luar sukunya. Sistem semacam ini antara lain terdapat di Jawa, Madura, Bali, Lombok Timur, Minahasa, Sulawesi Selatan, Kalimantan, Aceh, Sumatera Timur, Bangka, dan Belitung. Ya. Dari dalam dan luar sukunya. Maksudnya eleuterogami ini ya seperti kayak kita lah ya. Kita bisa menikah dengan semacam ayah apa saja begitu loh ya. Eleuterogami ini. Jadi kita bisa menikah dengan siapa aja tergantung. Jadi jodohnya itu ada atau enggak. Kalau belum ada ya belum bisa menikah seperti itu ya. Objek hukum waris, harta warisan, pengertian harta warisan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri dalam perkawinan yang berasal dari harta warisan orang tua untuk dikuasai dan dimiliki secara perorangan guna memiliki kehidupan rumah tangga. Ini ada harta asal, harta pemberian, ya. Harta asal adalah harta yang diperoleh atau dimiliki oleh pewaris sebelum perkawinan yang dibawa ke dalam perkawinan, baik harta itu harta peninggalan atau maupun harta bawaan. Ini ya yang tadi saya jelasin. Harta pemberian adalah harta pemberian adalah harta yang dimiliki pewaris karena pemberian. Ya, ini kayak wakaf atau diwakafkan atau diwasiatkan seperti itu harta pemberian. Baik pemberian dari suami bagi si istri, pemberian dari orang tua, ya, bagi si istri, pemberian dari orang tua, pemberian dari kerabat, pemberian orang lain, hadiah-hadiah perkawinan atau kerabat, hibah, wasiat, harta pemberian dibedakan harta asal. Sebab harta asal telah ada sebelum perkawinan, sedangkan harta pemberian ada setelah perkawinan. Jadi masuknya ini harta pemberian ini masuknya harta bersama. Karena dia lahir, pemberian ada setelah perkawinan. Harta pencarian atau pencarian adalah harta yang diperoleh oleh suami istri, suami saja atau istri saja dalam perkawinan karena usaha. Dari suami istri atau salah satu pihak secara umum harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama suami istri, tetapi dalam beberapa masyarakat adat harta pencarian suami saja atau
harta pencarian si istri saja yang disebabkan bentuk perkawinan dan sistem kekerabatannya. Ya sebetulnya harta pencarian ini kan suatu buat suami istri ya. Kalau kita mempunyai harta ya menjadi harta bersama sebetulnya. Ya, secara umum harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama suami istri. Harta peninggalan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari peninggalan orang tua untuk diteruskan penguasaannya dari pengaturan pemanfaatan guna kepentingan ahli waris bersama. Dikarenakan harta peninggalan itu tidak terbagi-bagi kepada setiap ahli waris. Jadi ada orang yang memang punya harta warisan itu dari nenek moyangnya itu misalnya berupa cincin atau peci ya kan, peci dari tahun 1900 dan sampai sekarang misalnya pecinya masih ada, ya itu peci keramat disebutnya ya. Jadi itu tidak bisa dibagi-bagi. Jadi ada ahli waris yang memang ya yang benar-benar itu bisa mengatur hal itu untuk ya tidak bisa dipakai juga, mungkin masuknya ke dalam dijaga gitu di kotaknya. Ya itu keramat-keramat yang kira-kira kayak gitulah harta peninggalan itu ya. Jadi harta peninggalan itu yang udah lama gitu. Itu kalau dijual kalau memang ada yang mau beli itu mungkin bisa mahal banget. Harta warisan adalah harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam perkawinan yang berasal dari harta warisan untuk dikuasai dan dimiliki secara perseorangan guna memelihara kehidupan rumah tangga. Harta bawaan adalah harta yang dibawa baik oleh pihak istri maupun pihak suami ke dalam perkawinan. Barang gawaan, barang asal jiwa dan mengenai harta bawaan ini ada dua pendapat. Satu, tetap menjadi hak masing-masing dari suami istri. Dua, setelah lampau beberapa waktu atau lebih dari 5 tahun menjadi milik bersama. Jadi ada perjanjiannya harta bawaan. Biasanya orang-orang Cina atau orang-orang non pribumi ya, itu orang Cina maksudnya tinggal di Indonesia itu kan masuknya hukum perdata ya. Tetap menjadi hak masing-masing dari suami istri. Bahkan mereka itu sebelum meninggal itu sudah membagi-bagikan harta warisannya. Kan kalau di kita ini kan beda kan. Di kita ini kan pewaris baru meninggal dulu, baru ahli warisnya yang sibuk begitu loh. Yang kadang-kadang kalau ada sengketa ya ribut gitu kan. Antara ahli waris. Beda halnya di Cina. Di Cina itu orang-orang Cina, maksudnya keturunan Tionghoa maksud saya. Keturunan Tionghoa itu beda. Mereka masih hidup, masih segar-segar itu ya, pewarisnya itu udah langsung datang ke kantor notaris untuk buat surat pernyataan sama buat surat keterangan waris bagi anak-anaknya. Begitu bedanya. Jadi biar mereka tuh nggak berantem gitu. Jadi udah dibagi-bagi, anaknya misalnya ada 4, ya si A, bla, B, C, D. Dapat berapa sekian persen itu sudah diatur. Jadi sudah ada. Jadi mereka tuh dengan harta itu ya sangat itulah. Ya kira-kira begitu loh sampai diperjanjikan gitu. Ya jadi menurut mereka takutnya kalau peninggalan dari mereka itu atau bisa ada yang berantem. Ya kayak kita lah, banyak lah sengketa harta warisan gitu. Bahkan artis-artis pun juga ada yang hal-hal yang menuntut kayak gitu, apalagi kalau cerai segala macem ya. Itu kan juga harus mengerti juga mana harta bawaan, mana harta bersama, harta warisan, harta peninggalan, itu kan penting. Ya, oke. Ada yang mau nanya nggak? Harta bersama tuh harta gonogini ya Pak istilahnya? Ya, harta bersama tuh kan kalau gonogini kan memang yang sudah diperoleh ya. Masuknya ya harta bersama ya. Jadi harta gonogini dari suami istri ya, itu bisa harta gonogini itu bisa diwariskan bisa menjadi diwariskan oleh ahli waris berdasarkan harta bersama. Jadi itu harta gonogini masuk dalam kriterianya itu, seperti itu ya. Ya ini tadi misalnya kalau balik lagi mereka punya perjanjian atau enggak. Kalau membuat perjanjian itu biasanya kalau sudah membuat perjanjian dan sudah ada bukti otentiknya itu bisa, walaupun harta bawaan pun yang
dimiliki oleh suami itu bisa menjadi harta bersama. Tergantung nanti lebih dari 5 tahun atau apa segala macam. Atau bisa jadi belum sampai 5 tahun itu bisa menjadi harta bersama, itu bisa tergantung istrinya ini nanti buat perjanjian itu, misalnya istrinya yang lebih mempunyai harta banyak lah, itu bisa. Jadi nanti tergantung dari suami atau istri itu mau buat perjanjian atau enggak. Gitu. Sama kayak misalnya Musdalifah sama waktu itu nikah dengan siapa? Siapa itu Musdalifah ya? Nikah dengan siapa itu? Nazar. Nasaruddin, iya Nasar, ya kan? Ya kan itu kan hartanya banyak kan Musdalifah kan. Tapi apakah Nazar juga bisa kaya atau seperti Musdalifah, atau Musdalifah hartanya bisa dibagi-bagi ke Nazar? Nggak bisa kan? Nazar ya Nazar aja, bisa jadi artis aja dia gitu. Ya. Tidak bisa menjadi pengusaha juga atau dibagikan hartanya lewat Nazar, karena pada saat itu harta bawaan dari Musdalifah atau Nazar itu tidak bisa dipecah. Bahkan pernikahannya juga belum 5 tahun gitu. Ya. Begitu kira-kira ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, apa namanya? Kalau nggak ada pertanyaan, kita ngebahas ini aja UTS. UTS nanti kapan, tanggal berapa? 25, Pak. Tanggal 25. Itu berarti nanti saya ngasihnya ke ini dulu ya, ke fakultas dulu ya. Nanti dari fakultas ke kalian atau gimana sih? Bapak langsung ke kita biasanya sih. Oh, Bapak gitu. langsung kasih ke kita. Karena ngasih Oh. tahu tugasnya atau formatnya apa. Kalau offline dulu iya ke fakultas dulu. Kalau sekarang biasanya langsung. Nah, nanti nilainya nanti saya inin ke fakultas ya? Iya, nilainya baru ke fakultas. Oh, begitu ya. Oke. Mau soal yang gampang apa yang susah? Yang gampang, Pak. Dengan mantap saya katakan yang gampang. Iya. Ya udah nanti gampang. Soalnya ya insya Allah semua bisa lah ya. Tapi percuma juga nanti saya kalau buat soal yang mendasarkan itu nanti pada googling, hebat nanti jawabannya lah. Jadi ya soalnya pertanyaannya Pak. Nggak ada yang percuma. Apa? Gimana? Nggak ada yang percuma, Pak. Oh, nggak ada yang percuma. Walaupun kita searching kan kita baca dulu juga Pak. Jadi oh iya benar. Iya. Ada usahanya, Pak. Iya bagus. Oh ya sudah, kalau kayak begitu ya udah. Nanti nanti kita ujian tanggal 25 itu nggak perlu begini kan? Saya tinggal ngasih soal aja kan ke grup itu kan? Iya, Pak. Jadi nggak ada kelas maksudnya ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke. Ya terima kasih ini pemberitahuan. Soalnya kan saya baru, jadi saya belum tahu. Lagi pula sekarang masih online, jadi belum bisa banyak ketemu atau ke kampus gitu ya. Sudah, ini teman-teman juga terima kasih sudah ngabarin. Ya udah nanti minggu depan itu nanti ya kalau soal kisi-kisi ya itu dari awal sampai dari kisi-kisinya itu udah ada di subbahasan ya. Subbahasannya itu kan udah saya kirim ya. Itu nggak jauh dari situ lah soal-soalnya ya. Oke? Oke Pak. Berarti besok ada pertemuan lagi nggak Pak? Kan masih ada satu Senin, baru satu Seninnya lagi. Maunya gimana kalian? Mau belajar lagi atau mau libur? Mau buat belajar TS? Libur, Pak. Mau buat belajar, tapi yang materi ini juga dikirim ke grup boleh nggak Pak? Apa? Materi yang hari ini juga dikirim ke grup boleh nggak Pak? Oh boleh. Nanti saya kirim ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada nanti ini saya akhirin bisa kan? Boleh Pak. Nggak apa-apa ya. Karena kan sebetulnya ini buat penambahan aja ya. Buat kalian nih siapa tahu nanti karena kalian kan dituntut menjadi
ini kan sarjana hukum kan ini? Iya Pak, betul. Ya, iya kalian harus banyak-banyak mengetahui soal ilmu-ilmu perdata, ilmu-ilmu pidana seperti itu. Karena kalian dituntut ntar nanti bisa jadi lawyer segala macam itu nanti ya. Jadi kalian makanya saya bisa ngasih ngasih materi tambahan untuk itu gitu. Walaupun dalam hukum bidang perdata. Dari hukum pidananya apa aja itu kira-kira ininya apa? Mata kuliahnya apa aja sih? Hukum pidananya? Cuma sedikit Pak, cuman hukum pidana terus acara pidana cuman dikit, lebih banyak. Oh, hukum pidana dengan acara pidana. Kita lebih banyak perdata Pak, karena mungkin diarahinnya juga kayak untuk ke PA. Gini ya. Lebih ke perdata banyaknya Pak. Oh begitu, ya sudah ya nggak apa-apa. Yang penting kalian harus tahu peraturan juga, walaupun seperti itu ya, peraturan-peraturan BW itu ya. Kan kalian juga udah diajarin nih gitu apa namanya ada yang dalam BW itu apa hukum-hukum dagang ya. Iya itu belajar. Pasal seperti itu ya. Ya sudah kalau begitu. Ya sudah terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Sebelumnya saya mohon maaf juga kalau saya ada salah sama teman-teman semua ya. Saya minta maaf. Ini pertama kalinya saya mengajar juga buat teman-teman. Nanti teman-teman kasih saran ke saya dong. Kira-kira bisa nggak? Bisa, Pak. Saran. Ya tolong ya kasih saran sama kesannya. Tapi nanti jangan di grup WA. Oke? Questionnaire aja Pak. Oh iya. G-form. Apa? Pakai G-form Pak. G-form. Oh gitu. Google Form. Oh Google Form. Masih belum ngerti lagi. Gimana sih caranya? Tolong buatin dong. Terus nanti kirim ke email saya aja. Gimana bisa nggak? Lulu, Pak, Lulu. Ya. Ada tim IT kita Pak, Lulu. Oh, ada Mbak Lulu. Mbak Lulu bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Minta saran sama kesannya ya. Terus nanti kirim ke email saya. Nanti email saya kirim ke grup ya. Oke. Ya soalnya ya tapi yang jujur ya saran kesannya kayak gimana begitu ya. Saya soalnya buat nanti saya pembelajaran saya mungkin bagi teman-teman semua nggak terlalu penting tapi bagi saya penting banget itu ya. Saya mohon ya. Baik Pak, insya Allah. Sudah terima kasih kalau begitu. Ya sudah, makasih ya teman-teman ya. Sebelumnya saya minta maaf kalau saya ada salah ya. Semoga kita dipertemukan di lain waktu ya. Oke, sebelumnya kita ucapkan nahtatimu bikifalati majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, teman-teman semua ya, saya pamit ya undur diri ya. Terima kasih dan mohon maaf ya kalau saya punya ada kesalahan kata-kata. Saya tidak bermaksud untuk yang menjelekkan hal-hal yang demikian, kira-kira seperti itu ya. Maafin ya semua. Ya, Pak. Maafin kami juga ya, Pak. Kami juga ya, Pak. Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.